Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Sunarto SPD, salah satu guru di SMP Unismu Makassar. Insya Allah pada kesempatan ini saya akan mendesiminasikan AKM, ya, asesmen kompetensi minimum yang telah saya ikuti dari kegiatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, di mana saya ingin berbagi pengalaman, ilmu dengan teman-teman sejawat yang ada di SMP Unismu Makassar dan seluruh guru di seluruh Indonesia. Baik, tentu sebelum kita membahas lebih jauh tentang apa itu AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu asesmen nasional. Nah, ternyata asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah atau madrasah atau program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Yang dimana dari asesmen nasional ini kita bisa melihat peta data terkait dengan bagaimana mutu proses pendidikan dan pembelajaran yang telah berlangsung di satuan pendidikan. Nah, ternyata mutu satuan pendidikan dinilai berdasar hasil belajar peserta didik yang mendasar atau dia mengacu kepada literasi, numerasi, dan karakter serta kualitas proses belajar mengajar. Jadi selain dilihat dari hasil belajarnya, maka tentu hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana kualitas proses pembelajaran yang berlangsung di satuan pendidikan. Nah, informasi ini dapat diperoleh dari 3 instrumen atau 3 alat ukur. Yang pertama adalah AKM, ya. Yang kedua adalah survei karakter dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Nah, kita lebih spesifik kepada AKM, ya, asesmen kompetensi minimum. Jadi AKM, ya, atau asesmen kompetensi minimum adalah kompetensi yang benar-benar minimum, ya, di mana kita bisa memetakan sekolah-sekolah dan daerah-daerah berdasarkan kompetensi minimum. Jadi dari hasil asesmen kompetensi minimum, kita bisa memetakan dari setiap sekolah dan daerah untuk melihat bagaimana mutu proses pembelajaran dan pendidikan yang telah berlangsung. Kata minimum mengacu kepada tidak semua konten di dalam kurikulum diukur di dalam AKM. Makanya ada istilah literasi numerasi. Nah, namun timbul pertanyaan, apakah mata pelajarannya lain yang bersangkutan atau tidak terkait dengan pelajaran literasi dan numerasi? Karena biasanya kalau berbicara literasi numerasi yang kita pahami adalah bahasa Indonesia dan matematika. Nah, ternyata semua mata pelajaran yang lainnya juga bisa terintegrasi masuk ke dalam literasi numerasi dengan muatan pertanyaan yang telah dibuat. Nah, kemudian selanjutnya AKM akan mengukur keterampilan dasar. Jadi keterampilan dasar itu disebut dengan literasi dan numerasi. Kemampuan bernalar tentang teks dan angka. Ya. Jadi bagaimana kita mengolah sebuah informasi yang kita baca, kemudian bagaimana kita menyimpulkan berdasarkan data yang telah kita dapatkan. Nah, ternyata AKM berbentuk survei dengan sampel siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 9. Ya. Jadi sasarannya ini adalah siswa kelas 5 SD, siswa kelas 8 SMP, dan siswa kelas kelas 11, ya. Mohon maaf, bukan kelas 9, kelas 11, ya, di jenjang SMA. Nah, tidak melaporkan hasil individu siswa, namun laporan yang berfokus pada peningkatan internal dari waktu ke waktu, bukan komparasi antar kelompok. Jadi tujuan daripada AKM ini adalah bagaimana kita melaporkan secara keseluruhan hasil pembelajaran yang telah dilakukan dari satuan pendidikan. Nah, ternyata dari data yang telah didapat secara keseluruhan, itulah kemudian yang ditarik ke dalam penarikan kesimpulan sebagai mutu proses pembelajaran yang berlangsung. Nah, pelaksanaannya pun berbeda dari ujian nasional yang selama ini
dilakukan di satuan pendidikan. Jadi dia dilakukan di kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 ya. Kemudian AKM juga dilakukan kepada guru ya. Jadi dilaksanakan kepada guru. Jadi di kelas 2, di kelas 4, di kelas 6, kelas 7, dan kelas 10. Oke, jadi mulai dari SD, SMP, dan SMA seperti itu. Kemudian komponen AKM ya. Jadi kita bisa lihat di sini komponen AKM itu literasi membaca ya. Jadi ada konten, ada proses kognitif, dan konteks. Sedangkan kalau numerasi juga ada 3, konten, proses kognitif, dan konteks. Hanya bedanya adalah bagaimana muatan yang terkandung dalam sebuah konten. Misal kalau dia konten di literasi, itu berbicara tentang teks informasi dan teks sastra. Sedangkan kalau numerasi berbicara tentang bilangan, pengukuran, dan geometri, kemudian data dan uncertainty, kemudian aljabar. Sedangkan kalau proses kognitifnya itu menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi. Sedangkan kalau proses kognitif itu pemahaman, aplikasi, dan penalaran. Sedangkan konteksnya itu personal, sosial, budaya, dan saintifik. Sedangkan kalau untuk numerasinya personal, sosial, kultural, ya, dan saintifik. Kemudian ada juga bentuk soal ya. Jadi ada objektif, pilihan ganda, hanya satu jawaban benar. Pilihan ganda kompleks, jawaban lebih dari satu, ya, yang benar, menjodohkan. Kemudian isian singkat dan non objektif atau esai. Oke. Kemudian perbedaan AKM dengan UN ya, karena ini yang berkembang ya di tengah-tengah masyarakat, atau terlebih khusus adalah para pendidik di satuan pendidikan. Apakah UN itu akan digantikan dengan AKM, atau apakah UN itu akan dihapuskan lalu kemudian AKM yang akan menjadi barometer? Nah, dari beberapa literatur yang ada yang mengatakan AKM sebagai pengganti daripada UN. Ada juga yang mengatakan AKM ini sifatnya adalah lebih menyederhanakan proses penilaian berlangsung dari satuan pendidikan. Jadi kita bisa lihat di sini perbedaan ya, jenjang penilaian ya, SMP, SMA, dan SMK ya, level siswa tingkat akhir ya kalau dia UN ya. Sedangkan kalau AKM itu dari SD, kemudian SMP, SMA, dan SMK. Ini beberapa proses perbedaan ya yang terjadi di UN dan AKM. Mulai dari jenjang penilaiannya, level siswanya, subjek siswanya ya. Jadi kalau subjek siswanya ini kalau UN itu biasanya semua ya, keseluruhan siswa. Sedangkan kalau dia di AKM dia random ya, kita mengambil sampel ya. Kemudian model soalnya, periode tes persiswanya, moda pelaksanaannya ya, kemudian metode penilaian, kemudian spesifikasi minimal infrasekolah. Oke. Jadi itu sekilas perbedaan dari AKM dengan UN. Kemudian sasaran dari asesmen nasional itu ya. Jadi sasarannya itu ada siswa, ada guru, dan kepala sekolah. Ya, jadi ini yang menjadi sasaran ya pelaksanaan daripada asesmen nasional yang di dalamnya ada AKM, kemudian ada survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, tentu teman-teman ingin tahu lebih lanjut bagaimana sih cara kita bisa ikut berperan aktif, berpartisipasi mengikuti kegiatan AKM itu. Jadi perlu saya sampaikan teman-teman sekalian, kegiatan AKM itu adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui SIM PKB ya. Jadi melalui SIM PKB yang dimana kita bisa menuliskan di Google Chrome ya, atau mesin pencarian kita, atau Mozilla ya. Jadi SIM PKB. Lalu kemudian akan muncul ada registrasi ya, SIM PKB. Lalu kemudian teman-teman akan muncul di layar. Di sini yang pertama adalah kita mengisi nomor UKG kita dengan domain belajar guruku ya. Kemudian kita isi password. Lalu kemudian kita tekan masuk. Kemudian kita akan sampai ke dalam portal layanan program GTK Kemendikbud ya. Nah, di sini akan muncul beberapa informasi di dashboard ya. Ada SIM PKB
admin atau personal, ada kemudian guru belajar, kemudian ada beberapa informasi-informasi yang lainnya seperti informasi PPG, kemudian upskilling ya untuk guru SMK, kemudian ada beberapa informasi lainnya juga berkaitan dengan bantuan pemerintah untuk guru yang ingin melanjutkan penyelesaian S1 dari D4 menuju S1. Kemudian ini nih, tahap yang terakhir adalah kita masuk kepada guru belajar. Nah, ketika kita mengklik guru belajar, maka kemudian akan muncul ada beberapa kegiatan ya di situ, kegiatan berseris ya. Ada pendidikan keterampilan hidup atau PKH, ini juga sementara berlangsung. Kemudian ada pendidikan inklusif, ini belum. Kemudian ada asesmen kompetensi minimum. Nah, teman-teman sekalian, mudah-mudahan penjelasan saya terkait dengan kegiatan AKM ini bisa memberikan tambahan informasi, dan bagi teman-teman yang ingin lebih tahu tentang AKM, maka mari kita sama-sama belajar melalui SIM PKB kita untuk lebih mendalami terkait dengan program pemerintah yang berkaitan dengan AKM yang lagi booming di tengah-tengah proses pembelajaran yang berlangsung seperti itu. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.